Oke, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas dalam mata kuliah metodologi teknologi informasi. Sebelum itu, yang saya hormati Bapak Riyad Sahara, SI MT, selaku dosen pengampu atau dosen tutor dalam mata kuliah metodologi teknologi informasi ini. Namun sebelum saya jelaskan, di sini perkenalkan dulu, nama saya Ariski Mardutila Sakmadi dengan NIM 2204010200013. Oke, nah di tugas ini saya membuat sebuah proyek kayak misalkan aplikasi pelayanan tentang pengajuan ya khususnya. Di sini judulnya aplikasi pengajuan pembuatan surat di Balai Desa Kalisapu menggunakan teknik machine learning yang berbasiskan dengan website. Nah, jadi terciptanya judul ini tentu saja tidak lepas dari yang namanya latar belakang. Nah, di sini ada latar belakangnya nih. Nah, jadi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Balai Desa Kalisapu, terdapat sebuah masalah pada sistem pelayanan masyarakat terkait pengajuan pembuatan surat yang sedang berjalan saat ini. Jadi saya cerita dulu nih ya. Jadi memang dulu saya itu tahun kemarin itu saya istilahnya magang ya selama kurang lebih ya 2 bulan, hampir 3 bulan lah di Balai Desa Kalisapu. Nah, di situ saya ditempatkan sebagai bagian pelayanan. Nah, di situ saya cerita dulu nih ya. Jadi memang sebenarnya di Desa Kalisapu itu kan desa yang kota ya, yang ada di Tegal. Itu kan kotanya Kabupaten Tegal itu adalah kota Slawi. Nah, sedangkan pusat untuk semua kantor-kantor itu ya kebanyakan di Desa Kalisapu. Untuk desanya pun sangat luas sekali ya, jadi banyak sekali warga pendatang yang menetap di desa itu. Nah, jadi gini nih, sebenarnya kalau misalkan di Desa Kalisapu itu sendiri ya, kalau untuk penyebaran informasi dan pemanfaatan teknologi itu ya sudah sangat baik ya, sudah cukup baik karena memang kota gitu ya pusatnya. Nah, tapi di sini waktu saya melakukan penelitian ya, waktu saya sedang magang itu ada beberapa permasalahan ya yang hampir setiap hari ya, bahkan setiap hari saya temui dan dijumpai di balai desa tersebut. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Balai Desa Kalisapu, terlihat bahwa ada beberapa objek yang kurang maksimal. Itu misalkan kaitannya dengan sistem pelayanannya. Ya, oke lah kalau sistem pelayanannya itu mungkin kalau masih di desa-desa banget ya, itu enggak terlalu bermasalah. Tapi ini kalau sudah cangkupannya desa yang pusat kayak kota gitu ya, yang pelayanannya banyak, ini akan bermasalah karena memang masih menggunakan pelayanan secara manual ya. Nah, karena di sini masih banyak warga Kalisapu yang belum paham betul tentang persyaratan yang harus dibawa untuk pembuatan surat. Nah, ini terjadi ya mungkin, dan pasti karena memang sangat banyak sekali warga pendatang ya, atau warga yang baru menetap di desa tersebut, sehingga ya mereka tidak tahu dengan persyaratan-persyaratan apa ya untuk membuat pengajuan surat tersebut. Nah, selain itu juga memang karena persyaratannya itu hanya terpampang di
meja di apa kan, kalau di sana itu berarti meja pelayanannya itu kayak ada semacam eh, pembatas ya, kayak kaca gitu. Nah itu hanya terdapat di situ saja, makanya sangat banyak sekali orang yang apa namanya bolak-balik gitu ya, kayak untuk lengkapin persuratannya gitu. Nah jadi misalkan saya gini nih, saya memperkirakan bahwa selama melakukan penelitian itu ya, yang kurang lebih ada 2 bulan, tercatat ada sekitar perharinya ya, dari 20 orang itu 15 orang yang belum bisa melengkapi persyaratan secara langsung. Artinya dia masih pulang pergi ya ke rumah untuk melengkapi persyaratannya, sehingga warga yang tidak tahu dengan persyaratan itu harus pulang kembali untuk melengkapi persyaratannya. Belum lagi ketika ada aparatur atau perangkat desa ya, atau kepala desa yang sedang bertugas di luar kantor. Nah, jadi warga itu harus menunggu tuh untuk kelengkapan tanda tangan biasanya ya. Kalau misalkan untuk pembuatan kan sama saya juga bisa, cuman kan untuk tanda tangannya itu kan harus tertentu ya biasanya, apalagi ada surat yang harus ditandatangani oleh kepala desa, ada juga yang bisa ditandatangani oleh Pasekdes sama kepala desa, ada juga yang kasih ya, salah satu kasih juga bisa. Nah sehingga apa namanya, kalau ini apa namanya tidak di backup ya, nah ini akan menimbulkan sebuah masalah yang sangat besar ya. Nah tentunya ini sangat mengganggu atau menghambat aktivitas warga, apalagi memang sebagian besar warga desa tersebut ya, itu pekerjaannya ya, waktunya itu terikat dengan tempat pekerjaan, jadi tidak bisa seenaknya pulang pergi untuk apa namanya, untuk pembuatan surat ya. Nah gitu. Nah terus kayak kerja swasta ya, karyawan swasta, kantoran ASN dan lain sebagainya. Selain itu juga ada kinerja yang kurang maksimal tentang manajemen surat. Jadi di aplikasi ini bukan cuma untuk melakukan pengajuan saja ya, tapi juga ada untuk arsipnya. Itu plusnya saja gitu. Nah hal tersebut tentu saja menyulitkan jika diperlukan pencarian, misalkan kalau suratnya itu tidak apa namanya, tidak diarsipkan ya. Nah, itu karena memang di situ kan pakainya masih buku manual tuh, dicatat ya, ditumpuk di rak arsip. Nah ini dapat menimbulkan masalah kalau misalkan ada bencana atau masalah hilang ya, maka akan sangat kesulitan untuk mencarinya. Nah jadi dari apa namanya, uraian tadi yang saya jelaskan, maka bisa disimpulkan nih ya, bahwasanya apa namanya, di sini saya membuat sebuah solusi ya, dan memanfaatkan teknologi. Apalagi saya sudah ini ya, sudah mengikuti pembelajaran di Unsia ya, kurang lebih walaupun belum ada 1 tahun ya, tapi saya sudah bisa mendapatkan ilmu tentang machine learning. Jadi saya bisa menambahkan nih di aplikasi ini teknologi machine learning ya. Nanti untuk apa namanya, penggunaan teknologi machine learningnya ini nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya ya. Nah gitu teman-teman. Selanjutnya ada rumusan masalah nih ya. Rumusan masalah yang pertama, belum adanya sistem atau aplikasi pelayanan pengajuan untuk persuratan secara online yang ada di Balai Desa Kalisapu. Yang kedua, bagaimana cara menerapkan aplikasi pelayanan persuratan secara online di Balai Desa Kalisapu.
Oke, di sini ada batasan masalah. Di batasan masalahnya penulis saya ya hanya membuat pelayanan untuk pengajuan pembuatan surat seperti surat pengantar, kartu keluarga ya. Karena banyak sekali tuh ya keluarga yang pindahan. Jadi mungkin paling banyak itu ya kayak warga pindahan, terus surat nikah, kelahiran atau kematian ya, pindah atau datang itu kan berbeda formnya. Surat keterangan, catatan kepolisian, terus penghasilan ya, surat keterangan tidak mampu, keterangan usaha. Nah ini paling banyak nih biasanya. Keterangan usaha ya, tanah, terus ada surat ganti rugi, surat izin usaha, nah izin mendirikan bangunan dan lain-lain. Nah itu. Oke, di sini ada tujuan. Nah, tujuannya yaitu untuk memudahkan masyarakat dan membantu meringankan waktu dan tenaga dalam melakukan pengajuan surat ke Balai Desa Kalisapu karena bisa dilakukan dimanapun asalkan terhubung dengan internet. Nah, jadi memang seperti itu ya. Nah, jadi dari pengajuan itu nanti akan secara otomatis persyaratannya ada ya. Nanti juga ada pemanfaatan mesin learningnya, nanti akan saya jelaskan di gambar ya, contoh desainnya nanti. Terus di sini selanjutnya meminimalisir masalah dan memudahkan pekerja atau aparatur dari perangkat desanya. Untuk memudahkannya gimana ya, enak ya, nggak usah ngantri gitu ya, bisa langsung dikerjakan. Di sini ada metode pengumpulan data ya. Jadi metode pengumpulan data ini merupakan cara atau teknik ilmiah ya. Nah, teknik ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah di sini ada yang ada 3 ya, metode pengumpulan data ada 3 di sini. Yang pertama ada observasi, terus ada studi pustaka, ada wawancara. Nah ini yang saya gunakan. Jadi kalau observasi itu kan berarti pengertiannya kan kayak mengumpulkan data secara langsung di lapangan ya. Nah di situ saya mengamati, melihat ya, bahkan mencatat ya apa yang saya lihat gitu ya, apa yang saya dapatkan di tempat tersebut. Nah kurang lebihnya seperti itu. Nah ini observasi ini saya lakukan selama ya kurang lebih 2 bulan lebih lah gitu. Terus yang kedua studi pustaka nih. Nah untuk studi pustaka ini kegiatan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca referensi jurnal atau sumber-sumber lain. Bisa jadi kayak perbandingan ya antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain. Terus saya ambil kesimpulan ya, saya lengkapi ya. Saya tambahkan hal-hal yang kurang dari masing-masing penelitian tersebut. Terus yang terakhir adalah wawancara. Nah untuk wawancara ini atau interview ya, atau tanya jawab, nah, ini saya lakukan dengan Bapak Sekdes ya. Bapak Sekdes yaitu Bapak Eko Winarno, nah, selaku sekretaris desa. Nah di situ saya mengambil informasi secara langsung ya. Saya minta kayak file-file untuk sejarah ya, sejarah desa Kalisapu dan lain sebagainya. Nah, itu. Di sini ada mulai ke tahap perancangan sistem nih. Jadi tahap perancangan sistem itu dimulai setelah tahap menganalisa selesai. Jadi tadi menganalisa saya sudah selesai kan. Nah, selanjutnya saya bisa mendefinisikan secara jelas karena sudah kita analisa. Nah, di dalam tahapan ini akan dijelaskan lebih rinci lagi dengan didasarkan pada tahapan sebelumnya. Kemudian detail alur proses dari software yang akan dibangun. Nah,
Hasil dari tahapan perancangan dapat diterapkan menjadi prosedur-prosedur dengan alat bantu bahasa pemrograman yang ada. Nah, jadi ini ada activity diagram atau aktivitas ya. Jadi di sini aktivitas untuk pengajuan surat nih teman-teman, user. Di situ kan ada dua ya, ada dua kolom. Yang pertama ada user, terus yang kedua ada sistem. Nah, user ini adalah orang yang akan pengguna lah, intinya pengguna. Nah, ini sistemnya akan bekerja. Nah, ya, di sini yang pertama, ketika user itu harus mengakses website pelayanan ya. Nah, pelayanan untuk pengajuan surat nih yang ada di Desa Kalisapu. Ketika user sudah mengakses, selanjutnya sistem akan menampilkan halaman home ya, atau halaman utama dari website tersebut. Ya, selanjutnya si user ini harus ketika ingin melakukan pengajuan ya, harus mengakses halaman pengajuan. Nanti di atasnya ada beberapa form ya untuk pengajuan dan lain-lain. Nah, nanti sistemnya akan menampilkan pengajuan surat. Terus selanjutnya isi tuh. Nah, di sini ngisi formnya kayak nama, nick dan lain sebagainya. Selanjutnya ketika diklik sudah, lalu sistem akan menyimpan gitu. Nah, ini tiba ke halaman desain ya, halaman form. Ini desainnya kayak gini nih. Nah, jadi untuk di sini saya menggunakan memanfaatkan teknik machine learning ya. Di sini ketika isi nick, nama, nomor HP. Nah, di kolom ini itu kan pilih jenis surat ya. Nah, jadi masing-masing surat itu dia akan, ketika dipilih salah satu, dia akan menampilkan persyaratan yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan yang ada di desa tersebut. Ya. Nah, di sini nanti akan muncul secara otomatis. Lalu ketika di sini kan sudah muncul nih, sudah ada peringatan, sudah ada persyaratannya. Nah, orang kan tahu ya, harus melengkapin dulu nih. Terus baru masukin berkas-berkas tersebut di file ini ya. Nah, gitu. Setelah dimasukkan berkasnya di sini, lalu kirim permohonan. Nah, di sini juga ada pemanfaatkan machine learning lagi ya. Jadi ketika sudah dikirim, maka otomatis di sini akan muncul sebuah kode ya. Kode itu kayak apa ya? Ya, kode. Nah, kode itu digunakan untuk mengecek status surat ya. Status surat, apakah suratnya masih diproses atau ternyata ditolak ya, atau ternyata sudah selesai tinggal diambil. Nah, itu kan enak ya. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, kalau kita ngajuin dari dari rumah kan enak ya, malam pun bisa, tinggal dilihat pagi-pagi udah jadi belum. Kalau udah jadi kan kita langsung ambil ke kantor ya, tanpa bolak-balik ada melengkapi persyaratan apa lagi dan sebagainya. Nah, gitu. Nah, nanti di sini akan muncul secara otomatis. Nah, selanjutnya ini adalah halaman tracking ya, atau ngecek surat. Jadi ID yang tadi yang muncul itu bisa dicek di kolom ini nih. Nah, dicari nanti di situ ada alurnya ya. Di situ apakah sudah disetujui, lagi dibuat, lagi diproses, atau jangan-jangan ditolak. Nah, itu kita bisa ngecek di halaman ini. Kalau kita tolak kan mestinya kita harus lihat lagi tuh persyaratannya apa ya. Karena memang kalau tidak terpenuhi maka persyaratan otomatis akan ditolak. Nah, jadi memang seperti itu di Kalisapu itu ya. Ketika ada orang ngajuin kurang satu persyaratan saja itu tidak bisa diproses. Ya, misalkan kurang perizinan dari RT maupun RW ya. Nah, itu juga tidak boleh untuk diproses. Nah, itu pun sama ya. Itu pun sama kayak di pengajuan online-nya juga sama gitu. Oke, nah jadi ini ada kesimpulan nih. Nah, dengan adanya aplikasi pelayanan pengajuan pembuatan surat ini ya, diharapkan masyarakat desa Kalisapu itu lebih mudah untuk mendapatkan informasi ya. Informasi dari, misalkan nanti kan di situ webnya bukan cuma ada pengajuan saja, tapi ada informasi-informasi kayak sistem informasi desa ya, itu nanti ada tambahan juga. Nah, dan juga pelayanan ya, tanpa harus datang terlebih dahulu ya, kita melihat
persyaratannya, terus kita pulang lagi, belum lagi ketua RT-nya nggak ada ya, RW-nya nggak ada, nunggu beberapa, terus ketika sudah ada belum juga pasti ya untuk aparatnya atau kepala desanya itu ada di tempat. Kalau nggak ada ya kita harus balik lagi atau nunggu. Nah, tentunya kan kalau mereka punya tanggungan kayak pekerjaan itu kan tidak bisa seenaknya seperti itu ya. Terus yang kedua, dengan adanya aplikasi ini, pihak di Balai Desa Kalisapu juga dapat melakukan pengelolaan arsip dan pelayanan secara mudah ya. Karena tidak lagi-lagi tidak ngingetin terus ngasih tahu alamat RT-nya di mana, karena kan memang banyak sekali warga pendatang, bahkan dengan warga lokal asli setempat itu lebih banyak warga pendatang. Karena saya juga pernah tinggal ya di Kalisapu selama 5 tahun, jadi saya hafal betul orang-orang ya, dan kondisi yang ada di desa tersebut. Nah gitu. Oke, mungkin penjelasan singkat itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.